Kenaikan tarif PPN menjadi 12% menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat. Apa dampaknya terhadap ekonomi kita? Siapa yang paling merasakan beban ini? Apakah kebijakan ini relevan dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini? Mari kita bahas di Memantau. Dampak kenaikan PPN sebesar 12% ini akan langsung dirasakan oleh semua kalangan, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan data dari Celios, pengeluaran rumah tangga akan meningkat cukup signifikan. Kenaikan ini bukan sekedar angka. Hal ini dilansir akan menjadi tambahan beban ekonomi yang besar, terutama bagi mereka yang pendapatannya terbatas dan belum stabil. Selain menambah pengeluaran, tarif PPN 12% juga memicu kekhawatiran inflasi. Menurut media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, tarif ini akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat. Akibatnya, harga barang dan jasa akan naik. Dan inflasi ini bukan sekedar teori. Ketika PPN naik dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga langsung melambat dari 5% ke 4,8% di tahun 2023. Lalu, apa yang terjadi jika tarif ini naik lagi menjadi 12%? Apa saja yang akan terkena tarif PPN 12%? Berikut daftarnya. Kritik muncul karena banyak dari barang dan jasa ini masih menjadi bagian dari kebutuhan penting masyarakat menengah. Misalnya, listrik 3.500 sampai 6.600 volt ampere tidak hanya dipakai oleh orang kaya, tetapi juga oleh masyarakat kelas menengah yang rentan secara finansial. Di sisi lain, beberapa barang memang dikecualikan dari PPN, seperti tapi, apakah ini cukup? Kritik muncul karena kebijakan ini terkesan kontradiktif. Barang kebutuhan pokok bebas PPN, tapi barang seperti listrik dan daging premium yang masih dikonsumsi masyarakat menengah justru dikenakan tarif tinggi. Kebijakan ini makin dipertanyakan ketika melihat kondisi ekonomi rakyat dan penggunaan APBN. Pertanyaannya, apakah kenaikan PPN ini adil di tengah pendapatan masyarakat yang masih rendah? Layanan hiburan digital seperti Netflix dan juga Spotify juga dikenakan PPN 12%. Kritik muncul karena layanan ini bukan lagi barang mewah. Banyak orang menggunakannya sebagai sarana edukasi dan relaksasi. Kesimpulannya, kenaikan PPN 12% ini memicu banyak masalah. Yang pertama, beban ekonomi bagi kelompok menengah ke bawah semakin berat. Yang kedua, inflasi berpotensi naik, daya beli turun. Yang ketiga, barang dan jasa yang dikenai PPN masih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kebijakan ini tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Apakah kenaikan PPN ini sudah tepat atau justru memperburuk ekonomi rakyat? Tulis opini kalian di kolom komentar.